Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara jamaah yang ikut kajian terus-menerus tapi belum ada buku ini siapa? Silakan. Ada lagi? Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan masuk dalam kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat. Silakan sambil dipersiapkan. Halaman 133. Ini ada spidolnya di Sadi. (133) Silakan. Ya. Kaidah keempat, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita yang lebih parah kemusyrikannya daripada. Bahasa Arabnya dulu ya. Al-qaidah rabi'ah anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin. Lianna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha wa syiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kaidah keempat, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kemusyrikannya daripada kaum musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrik di zaman dahulu hanya melakukan kemusyrikan saat dalam kondisi aman dan tentram, dan mereka mentauhidkan Allah di saat kesulitan dan ketakutan. Adapun orang musyrik di zaman ini senantiasa melakukan kemusyrikan baik dalam kondisi aman dan tentram maupun dalam kesulitan dan ketakutan. Dalilnya adalah firman Allah. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dan tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Surah Al-Ankabut ayat 65. Saya jelaskan secara global terlebih dahulu. Kaidah yang keempat dalam memahami tentang kemusyrikan, bahwa di zaman dahulu orang-orang musyrik itu mereka melakukan kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah dalam kondisi aman dan tentram saja. Adapun dalam kondisi sulit mereka kembali kepada Allah juga. Sempat disebutkan di buku ini beberapa lembar yang lalu, nanti kita cari, bahwa orang musyrik itu di antara mereka ada yang pernah ditanya oleh Nabi. Ini halaman 99, coba dibuka. Halaman 99 di catatan kaki ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, meskipun seperti Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Husain, ayahnya Imran. Beliau mengatakan, wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah? Maka Husain mengatakan 7. Wow, 7. Di mana tuh 7? Dia bilang 6 di bumi, 1 di langit. Maka Nabi tanya, kalau kamu sedang tertimpa kesulitan, yang mana yang kamu minta? Dia jawab, yang di langit. Maka Nabi mengatakan, wahai Husain, jika engkau masuk Islam, aku akan ajarkan kamu 2 kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Tatkala Husain masuk Islam, dia berkata, Rasulullah ajarkan 2 kalimat yang engkau janjikan. Rasulullah mengatakan, ucapkan, Allahumma alhimni rushdi wa'aidni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kecerdasan dan lindungi aku dari kejahatan diriku sendiri. Kembali kepada perkataan dia, yang
saat saya sedang ditimpa kesulitan, maka yang dimintai adalah yang di langit. Berarti orang musyrik di zaman dahulu mereka itu menyembah yang selain Allah hanya saat aman dan tentram saja. Ya, disebutkan juga di ayat yang tadi Al-Ankabut 65, apabila mereka naik kapal ya, dan mereka ketakutan, maka mereka berdoa kepada Allah. Nanti kalau sudah aman di darat, maka mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini musyrik zaman dulu. Adapun orang di zaman sekarang, apakah dalam kondisi tentram maupun dalam kondisi sulit, mereka mintanya kepada yang selain Allah. Boleh dicatat dekat situ contohnya. Orang mau panen, mintanya sama jin, minta tolongnya. Orang mau menanam, minta tolongnya juga sama jin. Orang mau membangun bangunan supaya tidak diganggu jin, pas peletakan batu pertama ditanamkan kepala kerbau. Buat apa? Ya, supaya tidak diganggu, supaya aman, supaya sukses. Kalau orang mau ke pantai selatan, permisi dulu sama yang nungguin pantai selatan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa dalam kondisi yang tidak sulit sekalipun, orang-orang di zaman sekarang, maka mereka menyekutukan Allah dengan yang selain Allah. Dalam kondisi yang tidak sulit, dalam kondisi yang sangat sulit, maka mereka mintanya juga tambah lagi kepada yang selain Allah. Di antara mereka ada yang ketika berlayar kemudian ditimpa ombak besar, maka mereka berteriak, "Wahai Rasulullah, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani." Ketika mereka sedang besoknya mau pemilu, khawatir nanti kalau kalah bisa jadi hilang duit, malah bisa jadi masuk rumah sakit jiwa. Khawatir demikian, dalam kondisi seperti ini yang dimintai kuburan. Ya kan? Masih pinter orang zaman dulu. Orang di zaman Nabi atau orang-orang musyrik di zaman dahulu, kalau sudah dalam kondisi kesulitan, balik akalnya. Kepada siapa mereka minta? Kepada Allah. Orang di zaman sekarang terbalik. Ya. Ini yang dimaksud oleh penulis di kaidah yang keempat. Mari dibaca. Syarah Syekh Asy-Syatri, kaidah keempat. Dalam kaidah yang keempat ini, penulis menyebutkan perbandingan antara orang-orang yang dulu diajak Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Islam, yang beliau hukumi sebagai orang musyrik, dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan usuluddin atau pokok-pokok agama Islam di zaman belakangan. Penulis memberikan satu contoh parameter perbandingan, yaitu tauhid kepada Allah dalam doa di masa sulit dan takut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa doa termasuk ibadah, sehingga doa juga merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan", yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyeru seorang pun di dalamnya selain menyeru kepada Allah. Akan tetapi, jika kita bandingkan antara orang-orang yang dulu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, yang beliau hukumi sebagai orang kafir dan musyrik, dan orang-orang yang hidup di zaman ini, maka kita dapati bahwa orang-orang di zaman kita ini yang mengaku beragama Islam lebih parah pelanggarannya terhadap Islam itu sendiri, khususnya dalam masalah mentauhidkan Allah dalam doa di masa sulit dan takut, dibandingkan atau daripada orang-orang yang dikafirkan oleh Nabi di zaman beliau. Orang-orang musyrik dan kafir di zaman Nabi dalam kondisi aman dan tentram melakukan kemusyrikan dengan memalingkan ibadah dan doa mereka kepada yang selainnya. Namun jika datang ketakutan atau kesulitan dalam urusan mereka, maka mereka akan memalingkan wajah mereka kepada Allah Ta'ala semata, berdoa dan mengikhlaskan doa itu kepadanya saja, sehingga dengan itu Allah pun menolong mereka. Adapun orang musyrik di zaman ini justru tidak seperti itu. Dalam kondisi terdesak dan semakin tertekan dalam suatu masalah, maka mereka justru berpaling kepada manusia atau makhluk yang lain yang mereka sembah,
dengan berdoa, tunduk, memelas, dan meminta-minta kepada sesembahan mereka agar dibebaskan dari kesulitan dan masalah mereka itu. Penulis membawakan firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulki da'abullaha mukhlisina lahud-dina falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Artinya, orang-orang musyrik itu kembali melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah setelah selamat, walau mereka di saat kesulitan dan ketakutan mentauhidkan Allah dalam doanya. Permisalan yang semacam ini terdapat pula dalam ayat-ayat yang banyak dalam surat yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Semua ayat itu menegaskan bahwa orang-orang musyrik mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dalam doa mereka dan mengesahkannya dalam doa mereka saat dalam kesulitan dan ketakutan. Allah pun mencela mereka karena bagaimana mungkin mereka tidak mengesahkan Allah saat kondisi aman dan tentram, lantas berpaling kepada berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Sementara itu, orang musyrik di zaman ini tetap saja berbuat syirik dalam kondisi tertekan. Bahkan kalau di zaman sekarang, dalam kondisi tertekan, syiriknya tambah lagi. Kalau kita perhatikan orang di zaman sekarang, mereka dalam kondisi aman itu masih sholat. Artinya mereka masih mentauhidkan Allah, meskipun nyambi dengan kesyirikannya, tetapi ritual yang mereka kerjakan mungkin biasa-biasa saja. Begitu ada bencana alam, maka ritualnya nambah. Ya. Kalau ada gempa bumi atau ada gunung meletus, maka sesajen di gunung-gunung itu bertambah. Lebih banyak lagi daripada hari-hari aman. Ya. Lanjut. Di antara mereka ada yang berkata, kamu bukan siapa-siapa dibanding mereka yang kami sembah. Kalau kamu dalam keadaan sulit, maka tidak akan ada yang dapat menolongmu selain wali fulan. Begitulah permisalan keadaan kaum musyrikin di zaman kita ini, yang kemusyrikannya lebih parah daripada kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi. Contohnya, coba saya tes ya. Kenapa orang musyrik di zaman dulu dikatakan lebih mending syiriknya daripada orang di zaman sekarang? Tommy. Karena dia masih mengingat Allah waktu di kala kesusahan. Maka masih ingat Allah di kala kesusahan. Ini siapa ini? Orang musyrik zaman dulu gimana? Orang musyriknya zaman sekarang gimana? Coba dulu. Zaman dulu dia kalau lagi kesusahan dia mengingat Allah, pas lagi senang dia lupa. Terus yang zaman sekarang walaupun dia kesusahan tetap ini dia tetap musyrik. Ya. Orang musyrik zaman dahulu dalam kondisi aman, tenang, tentram, mereka syirik. Begitu mereka ditimpa kesusahan, mereka kembali kepada Allah. Orang musyrik di zaman sekarang senang susah, susah senang, syirik. Bahkan semakin susah, semakin syirik. Ya. Lanjut. contoh lain yang bisa kita ambil dalam masalah ini adalah bahwa orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah Taala yang mengatur semua makhluk, Allah yang menciptakan seluruh lapis langit, daratan dan lautan, Allah yang menahan keduanya di posisinya masing-masing ataupun menabrakkannya. Demikianlah sehingga dikatakan kepada mereka, jika kalian memang menetapkan tauhid rububiyah dan mengesahkan Allah di dalamnya, maka sudah seharusnya kalian juga menetapkan tauhid uluhiyah dan wajib mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Ya. Orang musyrik di zaman Nabi keparahannya gini, mereka itu syiriknya dalam uluhiyah saja,
dalam rububiyah, maka mereka masih mengakui Allah. Nanti disebutkan, adapun orang di zaman belakangan rububiyahnya pun enggak gitu. Coba dibaca. Nah, orang-orang di zaman belakangan ini justru lebih rusak daripada orang-orang terdahulu di masa Nabi, di mana mereka yang di zaman ini meyakini bahwa para walilah yang mengatur makhluk, yang memberikan anak dan memberikan rezeki, bukan Allah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, kalau bukan karena wali fulan, langit pasti sudah runtuh dan menimpa darat dan laut. Masjid ini adalah tonggak bumi yang kalau roboh, maka bumi semuanya hancur, atau perkataan semisalnya. Mereka memiliki pengakuan khusus yang diberikan kepada wali, batu yang dibentuk seperti masjid, pohon, dan yang semacamnya. Ya, perhatikan dulu ke sini. Teman-teman tahu yang namanya tauhid al-uluhiyah. Ada yang rububiyah. Rububiyah ini tauhid dalam hal-hal yang Allah lakukan kepada hambanya. Sedangkan uluhiyah tauhid dalam hal-hal yang hamba lakukan kepada Allah. Nah, catat dulu. Biar teman-teman tahu bedanya. Uluhiyah tauhid dalam yang hamba kepada Allah, makanya panahnya ke atas. Perhatikan teman-teman ya, panahnya kemana? Dan saya tidak mau tulis hamba ke Allah terus jadinya Allah di bawahnya, makanya saya tulis hambanya naik dulu ke atas, di bawah baru naik ke atas. Sedangkan rububiyah tauhid dalam hal-hal yang Allah lakukan kepada hamba, lihat panahnya ke bawah. Apa saja yang Allah lakukan kepada hamba? Contohnya, ayo sebut. Hah? Mencipta, terus beri rezeki, terus mengatur. Hah? Jodoh, terus Mengatur hujan, apa tadi? mengatur alam semesta. Hidup mati, hidup mati, dan lain-lain. Sebutkan yang hamba lakukan kepada Allah. Doa, Salat, ibadah secara umum, terus nazar yang sudah di kurban, yang sudah diusul salah siapa aja? Isti'anah, istighosah, dan lain-lain. Gitu kan? Ya. Orang musyrik zaman dulu di sini iya. Musyrik zaman dulu di sini. Sedangkan di sini
Zaman dulu iya, centang. Kalau musik zaman dulu di sini tidak. Musik zaman now enggak. Di sini musik zaman now enggak juga. Maksudnya gini, orang musyrik zaman dulu masih mengakui tauhid rububiyah, tapi uluhiyahnya enggak. Makanya dikatakan dulu, kalian ini kenapa kalau minta, memang kalau yang menciptakan siapa? Allah. Kalau yang beri kalian rezeki siapa? Allah. Yang ngasih kalian hidup mati siapa? Allah. Ini musyrik zaman dulu. Terus ditanya, kenapa kalian kok nyembahnya malah Lata, Uzza, Manat? Paham ya? Aneh kalian ini. Ngakuin rububiyah tapi uluhiyahnya enggak. Kalau orang zaman sekarang uluhiyahnya enggak, rububiyahnya juga enggak. Contoh, oke, mereka mengakui kamu yang menciptakan siapa? Mereka mengakui Allah. Oke. Siapa yang kasih kamu rezeki? Dia masih kata, Allah. Oh, Allah ya? Iya. Kenapa kamu suka ke kubur? Siapa yang kasih kamu jodoh? Allah. Tapi kenapa kamu pakai susuk? Siapa yang kasih kamu rezeki? Allah. Siapa yang kasih kamu hujan? Allah. Kok kamu datangnya ke pawang? Siapa yang kasih kamu hidup mati? Allah. Kenapa kamu bilang ini pemali, ini kepohonan? Berarti kamu di rububiyah pun enggak. Ya. Begitu kurbannya dikasih ke jin. Mau bikin bangunan, peneletakan batu pertama bareng sama kepala sapi kasih ke jin. Kalau mau panen isti'anahnya sama jin. Kalau mau ujian istighosahannya sama kalau istighosahan dia di sekolah mabit sama guru agamanya terus diajak berdoa sama Allah. Istighosahannya itu. Tapi kalau lagi gunung meletus istighosahannya sama penunggunya gunung. Sama apa? Marijan. Juru kunci. Iya kan? Jadi kamu ini uluhiyah enggak, rububiyah enggak. Ya atau tidak? Itu yang dimaksud oleh penulis, oleh pensyarah. Terus ada di antara mereka yang pergi ke sebuah pohon atau gua lalu memohon diberi anak, meminta rezeki, kelapangan dalam urusan, dibantu dalam menyelesaikan masalah dan lainnya di sana. Mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur urusan makhluknya. Masih banyak lagi contoh yang menggambarkan keadaan kaum musyrikin di zaman kita ini, yang kemusyrikannya lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi. jelas ya? Lanjut. Kumpulan syubhat. Ada yang berkata, tapi mereka yang di zaman Nabi kan tidak dinamakan orang Islam, bahkan mengaku bukan Islam, bukan kaum muslimin. Beda halnya dengan orang di zaman ini yang menisbatkan dirinya pada Islam, mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada syubhat. Tapi kan orang zaman dahulu itu memang dinamakan orang musyrik, yang memang mereka tidak mau mengakui Islam. Kalau kami di zaman sekarang itu kan mengakui Islam. Nah, berarti kalian takfiri katanya. Ini kaum takfiri namanya Wahabi. Suka mengkafirkan kaum muslimin. Apa jawabannya? Maka kita jawab, yang menjadi patokan adalah realita kondisi manusianya, bukan masalah penamaan. Sekedar menisbatkan diri kepada Nabi atau agama Islam ini tidak otomatis bermakna mereka orang Islam atau muslimin. Yang menjadi standar penilaian adalah keadaan realitanya. Ini yang menjadi patokan itu adalah realita. Anda mengaku Islam dan beragama Islam ini mentauhidkan Allah atau tidak? Bila iya, barulah Anda bisa dikatakan seorang muslim. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku saya agama Islam, saya ini mengikuti Nabi Muhammad, tapi ternyata melakukan perbuatan syirik, maka ya tetap saja dikatakan musyrik. Realitanya adalah
Standar penilaiannya adalah realita, bukan penamaan. Apa sih kaidahnya itu? Al-ibaratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Ya, yang menjadi standar itu ini, silakan teman-teman catat. Al-ibaratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Al-ibaratu bil ma'ani lal lafzi wal mabani. Ini saya dulu dengar pertama kali dari guru saya, Syekh Syastri. Al-ibaratu bil ma'ani la al-lafzi wal mabani. Standarnya itu dengan hakikat, realita, bukan lafaz dan penamaan. Ada juga yang mengatakan al-ibratu bi al-maqasid wal ma'ani la bil lafzi wal mabani, atau lal alfaz wal mabani. Apa tadi Indonesianya? Coba apa mau? Ulang apa ini? Iya, Indonesianya apa tadi? Coba. Yang menjadi standar atau patokannya adalah ada di situ, ya. Realita kondisi aslinya, bukan lafaz dan penamaan. Ini standar dengan realita, bukan lafaz dan penamaan. Contoh mudah, dia bilang gini, kamu jangan ngomong saya ini dong, kamu tidak boleh mencela saya. Nama saya ini Muhammad. Apa artinya Muhammad? Terpuji. Saya ini orang terpuji. Nama saya aja Muhammad. Tapi dia ini begajulan, suka godain cewek, suka ngerjain guru, tidak pernah boleh. Kita bilang standarnya itu realita butuh gitu, tidak ada urusannya sama namamu. Paham? Ini contoh gampang, biar antum teringat. Standar penilaiannya tentang dirimu itu bukan namamu, tapi kelakuanmu, bos. Ya. Misalnya bosnya ini koruptor, tapi namanya Muhammad, gitu. Atau Mahmud, atau Ahmad, yang artinya terpuji. Ya. Ada lagi yang bilang, jangan urusin bos kita itu orang terpuji. Kenapa? Namanya aja Ahmad, Muhammad Ahmad Mahmud. Namanya rangkap 3, Muhammad Ahmad Mahmud. Ya. Namanya aja Muhammad Ahmad Mahmud. Beliau itu terpuji pangkat 3. Ya. Tidak boleh kita mencela dia. Maka dijawab, standarnya adalah realita, bukan penamaan. Contoh yang lain, namanya bunga, cantik nggak? Cantik, tapi aslinya riba. Jadi biarpun diganti dengan nama yang cantik, kalau realitanya itu adalah haram ya haram, busuk ya busuk, meskipun diganti dengan nama yang bagus. Telah tertimpa tronton seorang PSK, namanya Mawar, dalam kurung bukan nama sebenarnya. Meskipun dikasih nama Mawar, kalau PSK ya PSK, pelacur.
Mau diganti dengan nama yang bagus, pekerja seks komersial, tetap saja pelacur, pezina. Ya, mau diganti dengan nama, oh dia ini jangan bilang kafir, dia non muslim. Biar diganti dengan nama non muslim kalau memang realitanya adalah kafir. Standarnya adalah realita, bukan penamaan. Itu maksudnya Syekh Syafri. Terus syubhat yang lain? Ada yang berkata, tapi mereka kan mengucapkan la ilaha illallah, tidak seperti orang di zaman Nabi yang tidak mau mengatakannya. Ya, ini saya pernah ya bincang, semi debat, semi bingung ya dengan salah seorang teman saya waktu kuliah dulu. Dia dari Yaman. Saya bilang, kamu ini orang Arab, berbahasa Arab. Saya ini orang Ajam. Saya ini bukan keturunan Arab. Tapi kok malah lebih paham saya dari kamu? Ini menunjukkan mungkin kamu kurang belajar. Soalnya saya bilang, orang ini di dalam Islam dinamakan kafir, musyrik, karena mereka melakukan perbuatan ini dan ini dan ini dan ini. Dia bilang, tapi kan dia mengucapkan la ilaha illallah, kata teman saya itu. Paham ya? Jadi kita lagi debat tentang orang-orang Syiah yang sebagian sektenya memang kafir karena mengkafirkan sebagian sahabat Nabi, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian sebagian dari mereka bukan cuma kafir tapi juga musyrik. Karena sebagian sekte Syiah ini ada yang menganggap Tuhan itu bukan Allah, Allah itu kedua setelah Ali. Seperti Syiah Nusairiyah namanya. Maka kita katakan orang-orang ini disebut dengan orang kafir dan musyrik. Terus dia bilang, tapi kita tidak boleh ngomong gitu. Soalnya mereka tuh juga mengucapkan la ilaha illallah. Kata teman saya. Saya bilang, iya, la ilaha illallah itu ada pembatal la ilaha illallah. Kan ada yang namanya pembatal keislaman. Tapi kan dia muslim juga, la ilaha illallah. Makanya saya bilang, saya ini orang Ajam, kamu ini orang Arab. Harusnya kalimat para ulama yang berbahasa Arab itu kamu lebih paham daripada saya. Berarti kamu kurang belajar. Ya. Terus? Maka kita jawab, setiap amal ibadah harus memenuhi syarat-syaratnya. Jika seseorang sholat tanpa wudu, maka sholatnya batal. Ya, ini dikasih analogi oleh Syekh Syafri. Setiap amal ada syarat dan ada lagi namanya pembatal. Jadi tidak cukup hanya dengan sekedar la ilaha illallah. Itu amal. Harus diketahui ada syarat, ada pembatal. Sama seperti orang sholat. Sholat itu syaratnya wudu. Dan wudu ada pembatal. Sholat juga ada pembatal. Begitu. Sama, berarti la ilaha illallah juga ada pembatal. Lanjut. Jika seseorang sholat tanpa wudu, maka sholatnya batal. Kalau dia sholat tanpa menghadap ke kiblat, padahal dia tahu arah kiblat dan mampu menghadapnya, maka tidak sah sholatnya. Kalau ada orang sholat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan karena riya atau sum'ah, atau bahkan sekedar latihan menggerakkan badan, maka tidak sah sholatnya dan tidak diberi pahala untuk sholatnya. Begitu pula mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Kalau ada orang mengerjakan ibadah, maka syaratnya dia harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Supaya diterima dia harus ikhlas. Kalau ternyata dalam ibadah ini ada riya dan sum'ah, maka itu pembatal. Maka sholatnya tidak dianggap. Kan tidak semudah itu orang bilang, yang penting saya sholat. Yang penting kan saya pergi haji. Yang penting saya umroh. Iya, tapi kamu sholat, masalahnya riya. Kelihatan kamu dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Baru nyampe Ka'bah langsung yang dipentingkan bukan doa, belum bismillah Allahu akbar langsung foto, langsung posting, langsung alhamdulillah. Nanti sampai di mana? Alhamdulillah. Sampai di saya alhamdulillah, posting terus. Apa itu bukan riya namanya? Ya, yang penting kan umroh, yang penting kan tawaf. Jangan penting yang penting. Yang penting itu pahalanya terjaga. Kamu dikit-dikit update, dikit-dikit update, semuanya difoto. Semuanya diupdate di status. Maka ini pembatal. Coba dilihat di catatan kaki. Apa itu riya?
Ria itu ingin amalannya dilihat orang lain sehingga mendapatkan pujian. Teman-teman garis bawahi kata-kata sehingga mendapatkan pujian. Karena bisa jadi orang ingin amalnya dilihat, tapi bukan untuk dipuji. Seperti apa? Contohnya imam. Imam sholat harus dilihat. Makanya sebagian ulama ada yang memakruhkan, ada yang memakruhkan mihrab, ruang kecil mencorok ke dalam itu dimakruhkan sebagian ulama, tidak semuanya. Sebagian membolehkan. Kenapa mereka memakruhkan? Karena imamnya ini nanti kalau dia masuk ke dalam tidak kelihatan. Dia ini sudah salam belum? Posisinya apa? Bisa dipahami? Maksudnya adalah imam itu di luar supaya, nah, ada orang yang amalannya harus dilihat. Apakah orang bilang, Pak Imam, Anda masuk dalam sound system aja, nanti riak loh. Kayak apa itu? Jadi kita sholat terpisah sama imamnya. Nah ini juga harus jeli teman-teman. Kalau ditanya apa sih riak? Jawabannya jangan cuma gini, riak itu ingin amalannya dilihat orang. Nah salah itu kurang. Apa jawabannya? Riya itu ingin amalannya lihat orang supaya dipuji. Supaya dipuji jangan sampai hilang. Termasuk pembatalnya adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Di catatan kaki. Ingin amalannya didengar orang supaya dipuji. Jangan bilang sum'ah itu kamu ini sum'ah. Ingin amalannya didengar orang. Belum cukup. Kalimatnya, definisinya sum'ah belum sampai di situ saja. Harus ada kata-kata supaya dipuji. Karena ada amalan harus didengar. Apa contohnya amalan harus didengar? Azan. Masa ia muazzin malah dimatikannya sound systemnya? Orang datang, sudah azan kah? Sudah. Tidak dengar? Anu Pak, takut sum'ah. Jadi tadi saya azan di dalam aja biar nggak sum'ah. Lo azan memang harus didengar. Yang tidak boleh itu kamu didengar supaya dipuji. Makanya kamu dilagukannya itu agak-agak berlebihan. Fala ya, supaya orang dengar, oh Masya Allah, keren. Ini yang tidak boleh. Itu supaya dapat pujian. Dikatakan penulis bahkan sekadar latihan. Misalnya dia bukan sholat tapi dia cuma praktek sholat karena sekolah, maka ini tidak termasuk dan tidak teranggap sebagai sholat. Balik lagi ke yang la ilaha illallah. Katanya dia, tapi kan kita mengucapkan la ilaha illallah, masa kita la ilaha illallah dibilang syirik? Jawabannya, lanjut. Begitu pula mengucapkan la ilaha illallah tidak akan teranggap dan tidak akan mencapai tujuan pengucapannya kecuali jika memenuhi syarat-syaratnya yang mencakup pengetahuan tentang maknanya, meyakini kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, ikhlas mengucapkannya, dan syarat lainnya. Ya, ini ada syarat-syarat la ilaha illallah itu. Syarat-syaratnya ada di catatan kaki nomor 13. Nomor 31. Bila tidak salah ini sudah ada di usul salasa. Ya kan? Ada ilmu al-inqiyad ini sudah lewat. Terus? Jika seseorang mengucapkan kalimat ini tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Coba dicatat, dibaca aja. La ilaha illallah itu punya syarat. Syaratnya ada di catatan kaki. Apa saja syaratnya? Ada 7. Al-ilmu, tahu maknanya. Al-inqiyad, patuh. Al-yaqin, yakin. Al-ikhlas, keikhlasan. As-sidq, jujur. Mahabbah, cinta. Qabul, menerima. Berarti kalau ada orang la ilaha illallah tapi cuma ada 6, hilang ikhlasnya misalnya, maka la ilaha illallah ini tidak benar. Ya.
dia la ilaha illallah. Tapi kalau mau hujan lama, apa nih? Ini kan musim hujan ya. Musim hujan, lalu kemudian besok mau hajatan supaya tidak hujan, apa yang dilakukan? Ada yang pakai pawang, ada yang pakai ritual ini, ada yang panggil ini itu. Ya, berarti kamu la ilaha illallah, tapi pas hujan manggilnya pawang. Itu la ilaha illallahnya tidak benar. La ilaha illallahnya batal. Karena pakai pawang itu sama dengan ada yang selain Allah yang bisa mengendalikan hujan. Nanti pawangnya bela diri lagi. Tapi kan saya la ilaha illallah. Saya ini kalau mau giniin langit itu saya bilang ya Allah gitu. Ya. Lanjut. Tidak benar kalau ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengaku sebagai orang Islam, tetapi mengerjakan hal-hal yang melanggar tauhid. Lantas kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Pengakuan mereka sebagai orang Islam tidak bisa melegalkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Perbuatan mereka seharusnya menyesuaikan hukum syariat, bukan syariat yang menyesuaikan perbuatan mereka. Jika sebaliknya, maka itu mengubah syariat dan menggonta-gantinya. Sudah jelas. Syubhat berikutnya. Ada yang berkata, tapi kan perbuatan dan keyakinan seperti ini sudah ada dari zaman dahulu turun-temurun. Para ulama dalam Islam ini pun dari dahulu membolehkannya dan tidak mengingkarinya. Ini kata sebagian orang. Tapi kan ini sudah adat istiadat. Kamu kan baru lahir kemarin sudah bilang syirik-syirik. Ini dari dulu. Kita sama kiai-kiai dari zaman dulu itu diajarin begini. Mereka aja para ulama bolehkan. Tidak ada tuh yang mengingkari. Malah kita diajarkan. Malah guru kita itu dulu waktu dia masih hidup dia suka bilang, nanti kalau saya mati dan kalian kesusahan, kalian mampir aja ke kubur. Nanti saya sampaikan kalian mau apa sama Allah, nanti saya sampaikan. Mana guru kita yang nyuruh. Jadi ini sudah dari dulu. Kamu ini wahabi bocil aja, masih kecil sudah bilang syirik. Terus? Maka kita jawab, ini adalah klaim dusta. Justru sebaliknya, para ulama dari semua madhab dari zaman dahulu mengingkarinya dan menerangkan bahwa perbuatan dan keyakinan seperti ini bertentangan dengan syariat. Ya. Dijawab, apa yang Anda katakan itu klaim dusta. Soalnya para ulama yang lebih senior, yang lebih terdahulu dari kalangan ulama mazhab, semuanya mengingkari. Mereka itu berbeda dari sisi fikih aja. Mereka berbeda dari sisi sebagian tata cara di dalam sholat. Misalnya duduk tahiyat, duduknya kayak apa. Mereka berbeda-beda pandangan. Ada tata cara yang diyakini di masing-masing madhab. Tapi kalau untuk tauhid mereka tidak berbeda. Para ulama madhab semuanya sama. Mereka tidak menginginkan dan mengingkari yang namanya perbuatan syirik dengan misalnya menyembah kubur atau bertawasul dengan orang-orang mati. Tidak ada yang bolehkan. Ya. Lalu muncul memang orang-orang di zaman belakangan yang orang-orang ini diklaim masyarakat sebagai ulama. Lalu mereka dikatakan ulama yang ngajarin kita. Ya, kalian itu jadi mengambil dari orang-orang ulama kebelakangan. Yang ulama-ulama belakang ini yang ngajarkan seperti itu. Adapun ulama terdahulu tidak ada. Lalu kalau seseorang menelaah kitab-kitab yang ditulis mengenai masalah ini, dia akan dapati para ulama secara sharih atau tegas mengatakan bahwa ini semua perbuatan syirik dan keyakinan seperti ini menyelisihi syariat. Kalau mereka menelaah berbagai kitab fikih pada bab solat dan bab ar-riddah atau keluarnya seorang dari Islam atau murtad, dia akan dapati berbagai contoh di mana para ulama menegaskan bahwa penyembahan kubur para wali atau penyembahan gua-gua dan semacamnya adalah termasuk kemurtadan dari Islam. kata Syekh Syastri, kalau mereka menelaah kitab-kitab para ulama, seperti kitab fikih sekalipun, dalam bab salat, begitu juga bab ar-riddah atau tentang kemurtadan, maka di antara contoh yang ditegaskan para ulama sebagai bentuk kemurtadan adalah penyembahan kubur. Meskipun yang dikubur ini adalah para wali. Ini kalau mau
bilang para ulama, maka para ulama asli, maka mereka semua menegaskan ini perbuatan yang terlarang. Terus, kalau seseorang menghitung jumlah tulisan para ulama syariah khusus mengenai masalah ini, dia akan dapati jumlahnya sangat banyak. Jika sebagian ulama tidak bicara mengenai masalah ini, itu bukan berarti menyetujui, melainkan mencukupkan bantahan yang telah dikeluarkan oleh ulama selain mereka. Ya, nanti kembali lagi ada masalah yang lain. Masalahnya adalah ulama versi kita tidak sama lagi dengan versi mereka. Nanti balik ke mereka. Tapi kan itu kamu kan memang ulamamu Ibnu Taimiyah. Kalau kami memang nggak pakai Ibnu Taimiyah. Kita bilang kamu pakai siapa? Imam Syafi'i. Nah, silakan kamu cari kitab-kitab Imam Syafi'i yang bolehkan yang kamu lakukan itu. Yang ngajarin yang kamu lakukan itu coba cari di kitab-kitab Imam Syafi'i. Nanti kalau ada sebagian ustadz kita yang menulis akidah Imam Syafi'i tentang tauhid, nanti mereka bilang, oh ini kitabnya dipalsukan, ini kitabnya memang beda cetakan. Ya, susah. Kita kasih ini, kalian ngeles ke sini. Kita kejar kamu ke situ, kamu belok lagi. Kita kejar ke belokmu, kamu belok lagi. Ya. Tinggal doain aja sudah. Tapi nggak usah bilang lakum dinukum waliyadin. Nanti tambah marah. Terus Kesimpulannya, manusia tidak membutuhkan perbuatan-perbuatan syirik di atas. Karena itu semua akan membuat mereka terjatuh ke dalam syirik besar yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Karena mereka telah memalingkan ibadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pula membenarkan perbuatan syirik tersebut dengan alasan adanya orang Islam yang melakukannya. Malah sudah selayaknya membantah perbuatan ini dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. tidak boleh pula membenarkan perbuatan syirik dengan alasan orang Islam ada yang melakukan. Sebagian orang ada yang berkata, jangan melakukan ini. Soalnya kan, jangan bilang itu salah. Soalnya kan banyak orang yang melakukan. Loh, apakah banyak orang yang melakukan itu dalil? Ya. Bahkan kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikut-ngikut kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kamu pakai dalil banyak yang melakukan, banyak itu, malah Allah mengatakan ngikut-ngikut sama yang banyak itu bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Baru-baru ini ada terjadi tidak debat sengit juga, hanya debat kecil saja. Waktu saya bikin video beberapa hari lalu, tidak boleh iktikaf dan tidak sah iktikaf di Hotel Hilton. Tidak sah iktikaf maunya ke Masjidil Haram karena padat, akhirnya Anda iktikafnya di Hotel Zamzam Tower di P9. Tidak sah. Karena itu hotel. Ruangannya namanya musola, bukan masjid. Dan syarat sah iktikaf masjid. Ada ustadz yang mengatakan, antum jangan sembarang bicara, tanya dulu sama para ulama karena banyak orang yang melakukan. Saya bilang astagfirullah, sejak kapan banyak orang yang melakukan terus jadi dalil? Justru orang-orang yang itikaf di situ itu yang harusnya nanya sama para ulama, boleh nggak kami di sini? Bukan kita yang ngasih arahan itu nggak sah, itu yang kemudian diprotes. Jangan ngomong, yang ngomong itu harusnya para ulama. Antum pikir saya ini bicara ini tidak dengan landasan para ulama? Kita nanya dulu, cari dulu fatwa, baca dulu. Oh, Syekh Shalih bin Fauzan nggak bolehkan. Oh, Syekh Abdurrahman Barok nggak bolehkan. Oh, Syekh ini nggak bolehkan. Ini mengatakan ini tidak sah. Ini adalah musola, ini musola, ini musola. Lagi pula antum bisa baca di buku-buku fikih standar tentang iktikaf, buku kecil sekalipun. Kalau ada buku kutaibat tentang iktikaf sesuai sunnah, antum akan dapati syarat iktikaf adalah di masjid. Sejak kapan musola dikatakan tempat iktikaf? Apalagi itu memang hotel. Ya. Aneh berdalil dengan tapi banyak orang sholat di sana. Sholat adalah sholat, iktikaf beda lagi. Kalau sholat itu persambungan soft dari dalam Masjidil Haram terus sampai naik ke atas, silakan. Karena persambungan soft. Karena tidak mencukupi lagi. Karena di sini kalau sudah misalnya apalagi malam 27 atau sholat Id, semua jalanan dipakai.
Maka sampailah ke hotel-hotel, sampai ke musola-musolanya, semua berpedoman dengan speaker. Itu sholat, bukan itikaf. Dan saya bilang terbalik antumnya ini. Kalau yang dituntut untuk dalil itu yang justru itikaf di situ. Yang di musola-musola itu yang harusnya bertanya kepada para ulama. Kok kita yang memberikan arahan yang benar? Makanya saya bilang, antum semua pembimbing ustadz-ustadz, bahkan yang salafi-salafi, jangan sampai alih-alih membimbing malah menyesatkan umat. Karena orang kesana itu bayar puluhan juta, mau ngapain? Bukan cuma umroh. Kalau mereka cuma mau umroh, mereka bayar yang umroh awal Ramadan aja. Mereka itu kesana mau iktikaf di Masjidil Haram. Kok Anda malah ngajak orang ke musola? Jadi Anda itu nyesatkan orang. Orang itu nanti kalau sudah tahu, rugi dia. Merasa, ya Allah, aku kemarin berarti tidak iktikaf di Masjidil Haram ya? Iya ndak bu. Kenapa? Saya kemarin soalnya kata Ustadz ini lebih dekat WC. Akhirnya jadi kepentingan Ustadz, kepentingan mutawif, supaya simple, supaya nggak repot. Kalau mau ngasih makanan gampang, kalau mau cari makanan gampang, kalau mau ke WC gampang. Semuanya disimplifikasi kepentingannya para pembimbing jadinya. Ya, saya kejengkel soalnya saya yang ngomong pertama. Terus ada beberapa komentar yang bahkan saya bilang gitu, harusnya antum itu tanya dulu sama saya gitu. Ustaz Mufli afwan, antum ngomong gini, antum ada landasannya apa? Gak apa-apa. Tapi antum protes duluan, saya jengkel. Saya paling tidak suka orang kritis itu kritis tapi tidak pada tempatnya. Harusnya antum tanya dulu. Ustaz Mufli ada nggak landasannya? Nanti tak kasih. Kenapa antum juga sih di videonya nggak dimasukkan? Saya maunya cuma 1 menit. Kalau kelamaan saya jelaskan fatwanya gini-gini. Nanti jadi dia 5 menit. Video 5 menit. Kalau kaum muslimin sekarang set 5 menit, 5 menit set, langsung di skip. Makanya saya mau bikinnya 1 menit. Dan saya nggak punya kewajiban untuk ngasih fatwa. Antum sendiri yang cari. Apalagi antum pembimbingnya. Nanti potong ini, jadikan video ya, biar ketahuan saya marah. Sekian sekali ngomong para pembimbing ini dan para mutawif. Sekali lagi, kaum muslimin itu bayar sampai puluhan juta, 40 juta, 50 juta mau iktikaf di Masjidil Haram. Bukan cuma mau umroh. Kalau cuma mau umroh maka mereka bisa ambil awal Ramadan atau tengah Ramadan. Mereka sampai puluhan juta itu diantaranya kepengen menghabiskan malam-malam 10 yang terakhir itu cari malam qadar di Masjidil Haram, bukan cuma sekedar ikut sholat-sholatnya. Sebagian dari mereka, dari satu rombongan ini banyak yang mau iktikaf. Adapun kalau ada yang mau simpel karena lantaran misalnya dia itu bolak-balik WC, maka Anda bisa bilang, Pak, Bapak kalau mau iktikaf, misalnya Bapak cari yang agak di luar-luar, yang di pelataran tapi panas. Kalau mau masuk ya berarti agak yang lantai 1, lantai 2, nggak usah sampai atas-atas. Jadi kalau mau turun gini, Anda jelaskan. Tapi kalau ayo jamaah semuanya, nggak usah ke masjid. Ini musola, ini bisa kok iktikaf. Maka Anda menyesatkan orang. Dan yang punya kewajiban untuk cari tahu itu Anda dulu, bukan saya. Ya, karena standarnya fikih tentang iktikaf adalah syaratnya diantaranya adalah di masjid. Allah mengatakan wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan menyetujui istri-istri dan kalian itu iktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu di masjid. Ya. Anda yang harusnya cari fatwa. Apa boleh kami di situ? Kok jadi ke iktikaf? Oh ini balik ke sini. Ketika berdalilnya ada dengan tapi kan banyak orang di situ, itu dia. Saya semakin jengkel ketika ada yang berdalil, tapi kan banyak yang sholat di sana. Ya. Kita kok kayak orang udah ngerti gitu tentang cara berdalil. Jangan diikuti perbuatan orang-orang di sana. Mungkin mereka itu memang niatnya nggak itikaf. Mungkin mereka memang niatnya cuma ikut sholat malam lalu balik ke hotel. Oh memang nggak itikaf. Kalau itu ya silakan. Tapi ini loh ngajak rombongan, nggak usah di sana repot kalau ke WC lagi. Kita bisa di musola kok, ini juga haram kok, ini juga. Itu yang saya tidak setuju. Yang saya nggak setuju dan saya nggak suka. Lanjut, habis.
Penutup. Demikian risalah ini ditulis dengan ringkas, namun mencakup kaidah-kaidah yang penting dan memiliki makna yang luas, serta mencerminkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam masalah pokok-pokok agama, sehingga kita mengetahui penjelasan dan implementasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, melapangkan kuburnya. Berapa banyak perkataan yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Demikian, dan saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita sekalian dalam kebaikan dunia dan akhirat, dan menjadikan kita orang-orang yang diberi petunjuk. Saya juga memohon kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki keadaan umat Islam ini, membimbing mereka ke dalam agama Islam ini dengan sebaik-baik bimbingan dan menjauhkan mereka dari kejahilan dan kemusyrikan. Saya juga memohon kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki kondisi pemimpin umat Islam dan memberikan taufik kepada mereka dalam melaksanakan kebaikan. Allahu a'lam. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, dan para pengikutnya semuanya. Selesailah pembahasan ini. Tapi mungkin Ustadz Burhan kemarin melompat langsung ke syarah penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan di halaman 48. Ada yang beliau skip kemarin, yaitu kalau saya biasanya saya baca ini halaman I 1 Romawi. Ada beberapa bahaya kemusyrikan, tapi nanti mungkin teman-teman bisa bahas atau baca sendiri. Demikian, insya Allah mulai besok kita akan ganti buku yang ketiga, yaitu Hilyatul Talibul Ilmi. Demikian, ada yang mau bertanya? Ada? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.